Halo, assalamualaikum teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini aku mau berbagi tentang alat transkriptor. Jadi di sini alat ini sebenarnya ada beberapa fungsinya, tapi yang jelas ini untuk mempermudah analisis kualitatif kalian. Nah, oke. Ini kalian paling atas, nanti kalian klik, nanti bakal ada pilihan login ya kan. Nah, kalau misalkan udah login, nanti bisa masukin Akun kalian. kalian coba nanti lihat yo guys yo. Sebenarnya alat ini menurutku sangat mempermudah karena ketika kita manual itu akan sangat membuang waktu gitu loh, maksudku kayak kita harus dengerin satu-satu. Jadi di sini mempermudah. Jadi caranya kalau kalian udah punya rekaman, nanti unggahnya di sini. Jadi toolsnya itu ada mengunggah, catatan, terus di sini ada bahasa, ini bisa dipilih sendiri. Tapi kita kan bahasa Indonesia, jadi pilih Indonesia. Nah, di sini tuh ada total menit. Jadi total menit di sini total keseluruhan file yang udah ada di sini gitu. Ini filenya di sini. Kalau mau lihat, jadi kalau kalian udah masukin di sini filenya, ambilnya di sini. Nah, terus ini mapping ini adalah kalau kalian mau bedain folder aja. Kalau tim di sini kalau mau bikin tim bisa masukin email-email yang tadi. Gitu aja sih. Tapi intinya kalau mau ngunggah klik di sini aja. Nanti tampilannya itu bakal kayak gini. Nah, terus untuk uploadnya nanti pilih sing bagian iki. Klik aja di sini. Oke, nanti coba ya. Iya, bisa dicoba. Jadi, udah masukin recorder aja sih yang mau kalian masukin mana. Misalkan iki, berarti nanti di-open. Nah, ketika dimasukin, dia proses. Nah, tampilannya bakal kayak gini, guys. Jadi, bahasanya pilih Indonesia. Nanti standar, langsung klik yang menuliskan ini. Gitu. Habis itu, nanti dia bakal proses unggah file kayak gini. Ini akan lama sih, jadi butuh wifi atau internet gitu. Nah, nanti kalau udah keunggah, nanti bakal kayak gini tampilannya, kayak gini. Nah, jadi kayak gini. Di sini ada titik 3, nanti kalian kalau mau pindah ke folder, ganti nama, terus kayak mau hapus atau dibagiin itu bisa. Terus kalau mau proses transkrip, misalnya nih, DA ini mau transkrip Pak Rahmat. Jadi Pak Rahmat ini langsung diklik aja. Dan ini tuh bakal lama sih. Soalnya ini shortcut kodenya, terus save, sama unduh. Nah, misalnya dia ini mau transkrip Pak Rahmat ya. Jadi di sini itu ada beberapa hal. Jadi kalian di sini bisa ganti nama. Jadi misalkan ini interviewer, ini bisa diganti misalkan penanya gitu, bisa disunting di sini. Penanya atau misalkan narasumber disunting juga, diedit jadi nama siapa itu bisa, itu terserah kalian. Nah, terus ini tiap detiknya tuh di sini tuh udah ada kayak dia berkata-kata apa itu udah ada. Jadi benar-benar udah sangat membantu ya. Cuma di sini tugasnya kita adalah recheck. Jadi ngecek lagi apakah itu benar atau enggak gitu. Kalau aku biasanya ini tetap tak dengerin. Tapi kalau misalkan ada salah ini bisa diedit, misalkan ini ya. Nah, ini bisa dihapus. Terus ternyata misalkan ini bukan hukum olahraga, ini aneh banget kan. Ini bisa diklik. Nah, ini bakal jalan sendiri gitu. Jadi misalkan dia itu ternyata ini bukan hukum olahraga. Jadi dia bilang Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Ini bisa diedit-edit sendiri. Di pause atau enggak gitu. Tapi ini online sih ngerjainnya gitu.
bisa di pause, terus interviewer ini bisa diganti narasumber kalau dia yang yang bilang narasumber gitu. Terus ini kalau misalkan di enter, dia kayak bakal buat paragraf baru gitu. Nah, kayak gitu. Bisa dipisah gitu atau bisa digabung dengan misalkan antara yang detik 2 sama 6 mau kamu gabung. Itu bisa. Jadi yang detik atas itu kamu delete aja. Dia bakal gabung. Gitu sih. Sampai ke bawah. Itu bisa kalian edit-edit sendiri. Dan ini lebih cepat sih. Soalnya aku yang biasanya transkrip 1 jam gitu, sampai boyoan, ini cuma bisa makan waktu 30 menit gitu. Atau sampai 20 menit aja. Gitu sih. Jadi intinya di situ. Terus misalkan kalian belum rampung ya, jangan lupa buat nanti langsung klik menyimpan ini. Nah, kalau menyimpan, dia akan kesimpan gitu kan. Terus misalkan kalian udah selesai sampai bawah, misalkan selesai sampai bawah nih. Nah, gini. Ini langsung diunduh aja nanti. Terus misalkan ya kalian nggak mau ngapus ini, maksudnya kayak ini nggak usah, kayaknya nggak perlu, ini bisa dihapus langsung aja. Gitu, backspace. Kalau misalkan pengen ngunduh, di sini ada pilihan. Ternyata misalkan dia ini udah selesai transkrip semua, mau ngunduh. Jadi di sini, ini ada pilihannya langsung di Microsoft Word gitu. Terus saranku, ini bisa ini sih, diatur kalian mau 1 baris, 2 baris, atau berapa baris terserah. Terus diklik waktunya sama nama pembicaranya gitu. Kalau segmen ini nggak berpengaruh sih. Sama paragraf tunggal itu sebenarnya nggak pengaruh juga. Jadi diklik 2 aja baru nanti diunduh. Udah. Nanti bentukannya itu kayak gini transkripnya. Jadi bentukannya nanti kayak gini. Nah, untuk kualitatif itu kan kalau pengambilan datanya kan dengan wawancara. Nah, kalau misalkan nanti kualitatif, untuk analisisnya itu langkah pertamanya memang hasil pengambilan datanya harus ditranskrip gitu. Jadi tiap detiknya itu harus ditulis gitu. Jadi gini, nanti bentukannya kayak gini. Kalau misalkan dari transkriptor ini, dia detik kesekian interviewernya ngomong ini, gitu. Terus nanti narasumbernya jawab ini, gitu sih. Ya, jadi itu terkait dengan transkriptor. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa follow juga.